Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 di materi atau di pelajaran kearsipan. Ya, kita berjumpa lagi dengan Bu Eni. Jangan bosan ya anak-anak ya, tetap semangat. Anak-anak, kita bertemu pada pagi hari ini dengan materi selanjutnya yaitu penyimpanan arsip. Namun kita request dulu ya dengan materi yang kemarin. Ya, ini kemarin sudah sampai dengan nilai guna arsip dan kearsipan. Oke, nilai guna arsip itu ada yang mengandung nilai guna informatoris atau nilai guna informasi, yaitu keterangan atau tentang suatu hal atau peristiwa ya yang bisa digunakan untuk informasi dari adanya arsip, bisa foto, bisa surat ya, bisa undangan dan lain-lain. Kemudian arsip itu juga mengandung nilai guna ya, yuridis, artinya mengandung bahan bukti untuk proses peradilan atau pengadilan. Misalnya kalau kalian kena tilang ya, ada arsipnya apa, karena tidak bawa SIM, nah ini akan ditulis ya kejadiannya. Kemudian nilai guna historis yaitu mengandung sejarah atau peristiwa di masa lampau agar tidak terlupakan. Misalnya dengan adanya penemuan benda-benda berupa ya ini termasuk adalah dokumen ya. Kemudian didokumentasikan atau fotonya ya anak-anak ya. Ini berarti digunakan sebagai arsip mengandung nilai guna historis. Kemudian guna ilmiah, yaitu bahwa catatan atau hasil pemikiran seseorang atau penemuan dari suatu penelitian itu bisa dibuat atau digunakan untuk hasil karya ilmiah. Misalnya kalian kalau mau menjadi sarjana S1 atau S2 atau S3 pasti harus membuat karya ilmiah. Nah, ini harus mencari atau mengumpulkan bukti-bukti otentik ya atau arsip-arsip yang lalu yang bisa digunakan untuk karya ilmiah kalian. Kemudian sistem penyimpanan arsip. Ya, sistem penyimpanan arsip ini merupakan kelompok kegiatan ya dalam mengelola keseluruhan daur hidup arsip, di mana daur hidup arsip meliputi proses penciptaan, ya pembuatan, kemudian pendistribusian, artinya dibagi atau diserahkan ke bagian siapa saja, kemudian penggunaan dan penyimpanan arsip ya, dan tujuannya agar arsip tertata dalam unit-unit informasi siap pakai untuk kepentingan operasional dan untuk mempermudah dalam penemuan kembali arsip. Selanjutnya macam-macam sistem penyimpanan arsip ya. Ya, yang pertama sistem filing abjad. Bahwa penyimpanan arsip itu menggunakan petunjuk abjad nama orang ya, kemudian nama organisasi menurut tata urutan abjad atau apa huruf ya anak-anak. Nanti ada contoh-contoh lebih lanjut. Kemudian sistem tanggal, yaitu penyimpanan penggunaan arsip itu menggunakan berdasarkan tanggal, bulan, tahun surat yang sudah dibuat. Selanjutnya sistem subjek, artinya penyimpanan, penggunaan, dan penemuan arsip kembali itu berdasarkan subjek atau pokok masalah atau bisa dilihat dari perihal surat yang akan disimpan. Kemudian ada sistem wilayah ya, bahwa surat itu disimpan berdasarkan dari pengirim surat ya di wilayah kita kirimi atau kita tuju. Kalau dulu ya seandainya kalau dulu tuh di kantor pos bisa kita jumpai anak-anak, bahkan kalau menulis surat atau berkirim surat kalian atau kita ini harus menuliskan kode pos dari wilayah di mana kita mengirim surat. Kita harus paham kode pos alamat kita dan juga kode pos alamat yang dituju. Nah, itu tujuannya apa? Untuk memilah-milah pekerjaan dari Pak Pos ya. Kemudian sistem nomor. Artinya penyimpanan arsip ya. Ini menggunakan angka-angka atau nomor-nomor tertentu. Ya. Selanjutnya langkah-langkah dalam penyimpanan dan penemuan arsip.
Yang pertama penampungan, artinya dikumpulkan ya, baik hasil penciptaan maupun surat yang masuk ya, artinya penerimaan surat yang masuk ya, dari unit sendiri maupun dari luar unit itu dikumpulkan kemudian diproses untuk disimpan. Ini nanti ada bagian-bagiannya, Nana, ada unit pengarah, ada unit pengirim, ada unit penyimpan, ada arsiparis dan lain-lain ya saat praktek nanti. Kemudian ada penelitian. Ya, sebelum arsip disimpan, maka petugas arsip atau disebut dengan arsiparis harus meneliti dulu apakah isi surat tersebut sudah benar pencatatannya atau masih perlu perbaikan. Kemudian pengindeksan ya. Arsip disimpan sesuai dengan asal arsip, diklasifikasikan artinya digolong-golongkan sesuai penyimpanannya. Kemudian sistem frame abjad yang pertama ini anak-anak ya, artinya apa kita lihat ya. Yang pertama sistem frame abjad yaitu penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan penemuan arsip dengan menggunakan petunjuk abjad nama orang menurut tata urut abjad tadi ya. Nah ini berarti untuk saat masuk judulnya berdasarkan nama si pengirim dan judul surat keluar berdasarkan nama si alamat penerima surat. Jadi nama-nama tersebut harus diindeks lebih dulu. Misalnya namanya Bu Eni, ini kan Sue Eni ya. Ini diindeks dulu. Eni Sue. Nah, itu jadi nanti penyimpannya adalah S yang pertama itu ya, apa? Eni Sue. Berarti EN ya. Nanti ada kehidupan berlanjut ya anak-anak ya. Kemudian istilah dalam film sistem abjad ini ya. Nah, ini kita lihat diindeks. Tadi ada istilah diindeks. Ini adalah suatu data tabel yang dipergunakan dalam pekerjaan kearsipan. Kemudian mengindeks, yaitu membagi nama atau judul atas beberapa unit. Nah, ya. Kemudian unit itu apa, Bu? Bagian terkecil dari suatu nama atau judul. Kemudian kode tanda atau simbol yang dibubuhkan pada lembaran warkat. Kemudian ada tunjuk silang. Ini alat bantu dalam menemukan arsip selain dengan kartu indeks. Ini digunakan untuk arsip yang mempunyai lebih dari satu judul ya, atau lebih dari satu nama. Dan jika arsip atau surat yang disimpan memiliki lampiran ya dokumen lain, maka disimpan di tempat yang berbeda. Kemudian kelemahan dan kelebihan dari sistem abjad ini ya, subjek, sorry anak-anak. Pertama, sangat mudah menggolongkan surat menyurat berdasarkan nama orang atau instansi. Penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena pakai abjad ya. Sangat sederhana dan mudah dimengerti, baik pengerjaannya maupun pencariannya. Tinggal ngurut anak-anak ya, A sampai dengan Z. Tergantung nanti suratnya sampai ada berapa surat dan berapa huruf ya abjadnya. Kemudian perlengkapan berguna untuk bermacam-macam dokumen, artinya perlengkapannya sedikit, nggak selalu banyak. Kemudian sistem, dalam sistem yang luas ya, sebentar. Nah, kemudian yang lanjut tadi ya, dalam sistem yang luas memerlukan waktu lama untuk menemukan surat atau warkat yang diperlukan. Sulit apabila dapat nama yang sama atau nama orang. Ini kelemahan dari sistem abjad. Kesulitan atau kelemahan lainnya adalah sulit memperkirakan persyaratan ruang untuk huruf-huruf abjad yang berlainan. Nih, selanjutnya prosedur yang harus dilaksanakan untuk mengarsipkan surat ini ya anak-anak. Kita baca dulu surat dokumen dengan teliti, diperiksa apakah sudah ada tanda, sudah siap disimpan, kemudian menetapkan caption atau judul surat, kemudian mengindeks ya tanda pengenal peraturan, membuat petunjuk silang, memberi kode surat, menyortir yaitu memilah-milah dan mengelompokkan, selanjutnya menyusun susunan abjad A sampai apa suratnya, tergantung suratnya ya. Kemudian menyimpan arsip yaitu mendapatkan arsip pada satu tempat pada alat penyimpanan. Nah, selanjutnya
Latihannya kalian jelaskan penyimpan abjad tadi dan apa yang maksud dengan indeks, sebutkan peraturan cara pengindekan. Tadi sudah ada, tinggal kalian baca. Ya, selanjutnya latihan ditulis di buku tulis aja yang sudah disampul coklat dan diplastiki. Jangan lupa diberi tanggal dan hari serta materinya apa. Nanti akan Ibu informasikan kapan harus dikumpulkan buku yang sudah kalian buat untuk mengerjakan latihan soal ini. Dan anak ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjut di kemudian hari. Akhirul kalam. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.